Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita dalam merenungkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 10. Saya mau bacakan untuk kita semua Roma 12 ayat 10. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa masing-masing. Saya pimpin. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sangat bersyukur karena Engkaulah yang menerbitkan matahari pagi hari ini. Engkau jugalah yang memungkinkan kami untuk menyadari, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran-Mu sebelum melakukan banyak hal, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, juga melalui channel yang sederhana ini, melalui hamba-Mu yang terbatas ini untuk umat-Mu dan siapapun juga yang sempat menonton atau mendengarkan penyampaian renungan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyapa Tuhan dan memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Roma 12 ayat 10 berbunyi demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada dua hal di sini saudaraku yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma atau orang-orang di Roma yang percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah saling mengasihi sebagai saudara, dan yang kedua saling mendahului dalam memberi hormat. Dua hal ini adalah hal yang mungkin bagi banyak orang susah dilakukan, dan saya juga asumsikan di jemaat Roma susah melakukannya, karena kalau kita alaskan pada kata saudara, maka tentu orang akan selalu melihat saudara itu sebagai, atau pengertian saudara itu sebagai bagian dari darah daging, atau saudara darah daging keluargaku, atau bagian daripada keluargaku. Nah, bukankah banyak orang lebih suka mengasihi mereka atau seseorang yang bersaudara atau mempunyai kekerabatan? Ini manusiawi. Orang pasti mendahulukan, menolong orang yang memang punya hubungan darah daging, bukan? Ya, kadang-kala kita kalau mau menolong orang atau ada orang yang minta pertolongan ataupun mengirim permohonan bantuan, itu kadang-kala mereka akan menyatakan bahwa kita ini masih keluarga, ya, atau juga akan bersisilah secara singkat, ya, mengemukakan bahwa meyakinkan bahwa kita ini keluarga kerabat. Sebaliknya juga kita yang akan menolong itu akan kadangkala bertanya, kamu ini anaknya siapa? Dari mana kampungmu? Dan kalau itu adalah kerabat kita, maka mengasihi dan menolong itu lebih mudah, ya. Dan ini saya mau katakan sebagai sifat manusia biasa. Nah, sifat manusia yang luar biasa yang juga dipraktekkan oleh manusia Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, adalah bahwa hendaknya kita semua sebagai saudara di dalam Yesus. Jadi landasan untuk mengasihi bukan lagi berpatokan kepada darah daging atau kerabat secara manusia, tetapi berpatokan pada kekeluargaan dalam Yesus Kristus. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita yang seiman ini betul-betul saling memperhatikan, saling mengasihi walaupun bukan kerabat atau saudara darah daging. Nah, timbul pertanyaan saudaraku, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Apakah firman Tuhan ini membatasi saudara itu dalam Yesus Kristus? Oh, kalau kita selidiki rupanya tidak.
Tetapi kenapa kita berbicara pertama tentang saudara dalam Tuhan Yesus? Sebab kita toh harus memulai persiapan mengasihi ini berangkat dari keluarga besar kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu saja kita harus kembangkan. Kita harus sebarluaskan kasih itu juga pada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena bukankah manusia tanpa batas, tanpa faktor tertentu itu adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga menurut saya kalau kita sudah terlatih dalam mengasihi saudara seiman, maka pasti kita akan lulus atau lancar mengasihi yang tidak seiman. Dan oleh karena itu hal yang kedua, menolong kita untuk mengatakan bahwa kasih itu juga dimulai atau bisa dikatakan dibarengi dengan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Nah, ini juga persoalan susah bagi orang Roma, susah bagi orang kita. Karena menghormati itu biasanya dilandasi oleh siapa yang ada di hadapan kita. Siapa yang di depan mata ini, apakah dia pejabat, orang kaya, atau orang beruntung, itu biasanya gampang dihormati, gampang untuk mendahului, untuk menghormati. Tetapi persoalannya adalah ketika itu adalah orang biasa, orang papa, orang yang tidak pernah menolong kita karena memang dia tidak mampu menolong atau berbagi dengan kita, orang bawahan kita, ya, itu mungkin agak sulit. Karena apa? Kita mau untuk mereka mendahului menghormati kita berhubung status, berhubung strata, berhubung nasib. Nah, ini yang susah. Tapi firman Tuhan memang selalu memberikan yang luar biasa. Bahwa tidak dikatakan di sini bahwa hai hamba-hamba, dahulilah Tuhanmu untuk memberi hormat. Tetapi ini universal. Keseluruhan saling mendahulilah kamu dalam memberi hormat. Ya, kadangkala kita sebagai pelayan Tuhan memang diharapkan tidak bersandiwara dalam memberi hormat kepada jemaat. Selamat pagi, selamat hari Minggu, ya. Atau juga sebagai atasan, ya, kita harus mendahulukan untuk memberi hormat dengan setulus-tulusnya. Juga kepada bawahan, kepada para pekerja-pekerja sederhana. Kadangkala itu diajarkan untuk memberi hormat, tetapi memberi hormat di sini hendaknya dilakukan dengan mengacu kepada Tuhan Yesus. Dia datang membungkuk, bahkan rela menderita untuk semua orang, walaupun dia adalah Tuhan dan pemilik kehidupan, pemilik kehormatan yang sejati. Apakah kita punya teologi memberi hormat, mendahului memberi hormat, saling mengasihi tanpa pamrih, saudaraku? Mari kita evaluasi dalam pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita, komunitas kita. Dan kalau belum, kita segera lakukan. Dan kalau sudah kita lakukan, mari kita pupuk, kita selalu perbaharui hari demi hari, kita kembangkan. Maka kita akan menerima perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, mari mendahului saling mengasihi, memberi, menopang, mendoakan, dan menghormati satu dengan yang lain. Karena bukankah dengan demikian kedamaian akan muncul, dan kedamaian itu adalah senjata yang ampuh juga untuk menghadapi pandemi ini yang luar biasa. Kasihilah sesama kita mulai dari kata-kata yang menyejukkan, yang saling memuji, saling menghormati juga tidak harus dimulai dari bagaimana kita dalam gerak-gerik kita menghormat, tetapi juga dalam penghormatan menghargai karya orang-orang lain sesama kita, memberi apresiasi, memberi pujian, sehingga imun juga akan meningkat, daya tahan tubuh juga akan meningkat dengan adanya semangat hidup dalam kebersamaan. Demikian firman Allah hendaknya menjadi pedoman kita hari ini dan seterusnya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa,
kurang lebih 10 menit kami boleh mendengarkan renungan firman, kiranya berbuah lebat dalam kehidupan dan sesama kami untuk saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.